Apa kabar? Baik, Bapak. Kalau udah tahu, kamu siapa namanya? Perkenalkan, Pak. Nama saya Inyoman Edi Swaka. Bapak bisa manggil saya Edi, Pak. Ya, baiklah, Edi. Sebelumnya, Bapak tuh seneng banget kamu bisa datang ke sini. Baiklah. Ada pepatah kalau nggak kenal tuh nggak sayang kan ya. Baik. Bapak itu mau perkenalan juga. Nama Bapak tuh Yaman Angga Satri Bawah, bisa dipanggil Angga. Oh, Pak Angga. Baiklah, ada hal apa yang ingin disampaikan di sini? Kalau boleh tahu ini? Kenapa ya, Edi? Apakah suasana ruangan Bapak ini kurang menyenangkan? Enggak, Pak. Cuman saya tuh masih ragu untuk menceritakannya, tuh, Pak. Ya sudah, biar kamu nggak ragu nih, ada baiknya kayak kamu tuh tarik nafas dulu, relax, supaya semua keraguan yang ada di pikiran kamu dan kamu tuh bisa pecahkan. Baik, Pak. Saya coba, Pak. Bagaimana ini? Apakah sudah mendingan? Apa Bapak perlu ambilkan minum terlebih dahulu? Enggak, Pak. Ini udah mendingan kok, Pak. Maaf ya, Pak. Saya repotin. Nggak apa. Baiklah, Edi, karena Bapak sudah melihat kamu nggak gugup lagi, apakah kita bisa mulai? Baiklah, karena Bapak sudah melihat kamu agak hilang gugupnya, apakah Bapak boleh bertanya? Boleh, Pak. Silakan. Oke. Apakah sebelumnya Edi ini pernah melakukan sebuah bimbingan konseling? Belum, Pak. Sebelumnya apakah Edi tahu apa itu konseling? Kata teman-teman saya, kalau datang ke sini semua masalah bisa terselesaikan, Pak. Oke. Kurang lebih seperti itu ya, Edi. Konseling itu membantu permasalahan individu dan menyelesaikan masalahnya dengan secara lebih simpelnya itu kayak bimbingan konseling itu ngajarin kita tuh buat cerita ke orang tentang masalah yang kita temui atau hadapi kan, agar setelah itu bisa terpecahkan, maka Edi selaku konseli cerita ke Bapak apa keluh kesahnya Edi yang dialami seperti itu, kurang lebihnya. Ya, Pak, saya mengerti, Pak. Baiklah, apakah Edi sekarang bisa menceritakan apa keluh kesah dan masalah yang Edi alami? Baik, Pak. Jadi gini, saya masih bingung untuk memilih jurusan ketika saya memasuki perkuliahan nantinya, Pak. Karena kemauan saya bertentangan dengan jurusan yang ibu saya inginkan. Untuk saya jurusan ekonomi. Ya, jurusan ekonomi. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan Edi ini lebih tertarik untuk memilih jurusan? Ya, Pak, jadi begini, saya masih bingung untuk memilih jurusan, Pak. Karena saya tuh lebih tertarik untuk mencari jurusan bahasa Inggris, tetapi ibu saya tuh menentang dan beliau ingin saya masuk ke jurusan ekonomi, seperti itu, Pak. Oke. Kalau bisa Bapak tahu, apa yang menyebabkan Edi ini lebih tertarik memilih jurusan bahasa Inggris ketimbang jurusan ekonomi? Sebenarnya saya lebih tertarik untuk mengambil bahasa Inggris karena saya tidak bisa dalam hal yang berhitung seperti itu, seperti ekonomi itu, Pak.
karena jurusan bahasa Inggris ini kan sangat populer di Indonesia, jadi saya akan mengambil jurusan bahasa Inggris. Saya tertarik mengambil jurusan ini karena saya ingin lebih banyak belajar tentang bahasa Inggris. Di lain sisi, karena kakak-kakak saya hebat dan jago dalam berbahasa Inggris, saya ingin mengikuti jejak kakak-kakak saya itu Pak. Dan inilah salah satu alasan yang membuat saya untuk tertarik dalam mengambil jurusan bahasa Inggris dengan cara seperti ini. Selain itu, karena kakak-kakak saya yang hebat dan jago dalam bahasa Inggris, saya ingin mengikuti jejak-jejak kakak saya. Dan inilah salah satu alasan yang membuat saya untuk tertarik dalam mengambil jurusan bahasa Inggris. Dan pastinya saya pasti bisa seperti kakak-kakak saya yang lagi kuliah di luar negeri, dan sama sekali saya tidak memiliki niat untuk mengambil jurusan ekonomi karena memang kemampuan saya di bidang seperti ini sangat kurang. Dan bahkan sewaktu di SMP saya pernah tinggal kelas karena nilai ekonomi saya yang sangat rendah. Saya tidak mau hal itu terulang kembali karena saya tidak mau memaksakan sesuatu jika tidak sesuai dengan kemampuan yang saya miliki Pak. Baik, Bapak mengerti tentang apa yang kamu alami saat ini. Jangan sampai kamu tuh putus kuliah di tengah jalan. Nanti kalau kamu salah mengambil jurusan, memang kamu tidak suka dari jurusan itu, tapi kamu harus bisa memberikan penjelasan kepada orang tua tentang apa yang kamu mau. Terus itu juga kamu juga harus bisa kayak menonjolkan dengan bakat kamu, dan dengan misalnya ekonomi seperti yang kamu jelaskan tadi kan, kamu nggak terlalu expert dengan matematika kan? Iya Pak. Terus juga kayak kamu tuh harus bisa lebih jujur pada orang tua kamu dengan cara ya kayak lebih dinunjukin lah kalau bahwa Pak Bu, saya lebih expert dalam bidang bahasa Inggris ketimbang ekonomi karena saya tuh sudah pasti atau enggak, intinya buat orang tua kamu tuh yakin. Itu sih. Ya Pak, saya akan berusaha memberikan penjelasan kepada ibu saya, tapi saya takut Pak, jika nanti ibu saya tidak mau membiayai uang kuliah saya, itu bagaimana Pak? Jadi kamu merasa takut ibu kamu tuh marah sama kamu ketika memberikan penjelasan kepada dia bahwa sebenarnya kamu itu tidak suka dengan jurusan yang beliau mau. Nanti seperti itu kan? Iya Pak. Dan kamu takut uang kuliah kamu itu lebih banyak. Iya Pak, betul. Memang kita sering merasa takut sih dalam melakukan sesuatu walaupun itu benar sesuai dengan kenyataan, tapi bagaimanapun kamu juga harus bisa mengalahkan perasaan takut tersebut yang harus memang ya kita tuh kayak sering merasa takut dalam melakukan sesuatu walaupun itu benar sesuai dengan kenyataan, tapi bagaimanapun juga kamu itu harus mengalahkan rasa takut kamu. Nah, kamu juga harus mencoba, tapi Bapak sangat yakin bahwa kamu pasti bisa melakukannya. Iya Pak, saya akan berusaha untuk terus-menerus mencobanya sampai ibu saya bisa menerima dengan baik. Baiklah, supaya kamu bisa menyampaikan atau menjelaskan kepada ibu kamu nanti dengan baik, agar juga kamu tidak merasa tegang atau gugup. Nah, di sini Bapak akan memberikan salah satu teknik dalam melakukan konseling, yaitu teknik kursi kosong. Di mana dalam teknik ini kamu bisa melatih diri kamu untuk berbicara dalam memberikan penjelasan kepada ibu kamu agar semua dapat berjalan dengan baik. Apakah kamu sudah bisa mulai teknik kursi kosong ini atau tidak? Pak. Oke.
silakan kamu ambil posisi kayak posisi duduk yang rileks dan tenang. Oke. Nah sekarang bayangkan di kursi kosong anggap ini bapak ini nggak ada, anggap di ruangan ini cuma kamu sendiri dan satu kursi kosong. Nah anggap di situ nggak ada orang, terus bayangin di kursi kosong itu ada ibu kamu, apa yang dia sedang duduk. Nah apakah kamu sudah bisa membayangkannya? Ya Pak, saya sudah bisa membayangkan ibu saya sedang duduk di kursi itu Pak. Oke. Coba bayangkan apa yang kamu akan katakan kepada ibu kamu terkait dengan jurusan yang kamu akan pilih nantinya. Apakah kamu sudah membayangkan sebelum? Baik, sudah Pak. Oke. Coba kamu ceritakan kembali apa yang kamu katakan kepada ibu kamu. Bu, saya mau minta maaf sebelumnya. Kalau yang ibu inginkan untuk saya memilih jurusan ekonomi, saya tidak bisa Bu, karena kemampuan saya di bidang studi ini sangatlah kurang. Percuma Bu saya memilih jurusan ini nanti jika memang tidak ada kemauan diri dalam diri saya sendiri. Karena bagaimanapun juga sesuatu bisa berjalan dengan baik jika memang ada kemauan tanpa ada paksaan. Saya cuma ingin kuliah dan mengambil jurusan bahasa Inggris karena saya mau mempelajari lebih banyak tentang bahasa Inggris seperti kakak-kakak saya yang lainnya Bu. Ibu bisa melihat sendiri bagaimana keadaan kakak-kakak sekarang. Mereka jauh lebih hebat karena mereka bisa menguasai bahasa Inggris dan mendapatkan beasiswa ke luar negeri karena prestasi yang mereka miliki. Selain itu, saya akan mencoba lebih giat dalam mempelajari bahasa Inggris seperti kakak-kakak Bu. Walaupun itu susah, saya akan berusaha. Saya harap ibu juga bisa memahami keinginan saya ini dan juga memahami kemampuanku Bu. Oke, coba lagi bayangkan bagaimana tanggapan ibu kamu setelah kamu memberikan penjelasan kalau kamu itu sudah kalau kamu coba bayangkan bagaimana tanggapan ibu kamu setelah kamu memberikan penjelasan itu. Setelah itu kalau sudah membayangkannya bisa diceritakan ulang apa yang kamu bayangkan tadi. Iya Nak, kalau memang itu sudah yang betul-betul menjadi keinginan kamu, silahkan. Ibu juga sadar bahwa seharusnya ibu tidak boleh terlalu egois dalam hal ini, karena bagaimanapun juga kamu sendiri yang akan menjalaninya Nak. Kamu yang akan merasakan susah dan senangnya. Ibu sangat berharap kamu bisa seperti kakak-kakakmu yang bisa membanggakan kedua orang tua dan dirimu sendiri. Oke, setelah kita melakukan teknik ini, di mana kamu akan menyampaikan hal ini atau memberi penjelasan kepada ibu kamu? Nanti saya akan mencobanya Pak setelah saya sudah pulang dari sekolah dan membicarakan kepada ibu saya. Oke, baiklah. Nah, semoga kamu bisa membicarakan terkait masalah yang kamu hadapi ini kepada ibu kamu, seperti yang kamu perhatikan tadi. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, setelah proses konseling yang kita lakukan ini, sejauh ini bagaimana perasaan kamu? Sejauh ini saya sudah merasa nyaman, tenang, dan bahkan saya memiliki keberanian untuk memberikan penjelasan kepada ibu saya nanti. Baiklah, semoga pertemuan kita pada hari ini dapat bermanfaat. Oke, lain kali jika kamu ada waktu dan ada yang mau diceritakan kembali kepada Bapak atau mau melakukan konseling, silakan cerita aja Bapak di ruangan Bapak ini. Terus kamu juga tuh nggak perlu lagu terkait masalah yang kamu ceritakan tuh bakal dipublis. Gimana kita di bimbingan konseling, saya sebagai konselor itu kayak harus menjaga rahasia klien. Kira saya seperti itu. Jadi seperti itu ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ya Pak. Kalau begitu
itu saya pamit untuk kembali ke kelas itu ya Pak. Ya, silakan.